Shalom, shalom everyone. Hari ini kita akan berbicara tentang fondasi yang kokoh, dasar yang teguh. Kita ambil sama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47-48. Injil Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi hari ini kita berbicara tentang fondasi, tentang dasar yang kokoh. Apa itu fondasi? Apa itu dasar yang kokoh? Itu simpel sekali. Kita melihat bangunan rumah sebagus-bagusnya satu bangunan, tapi kalau fondasinya tidak kuat, fondasinya tidak dirancang baik-baik, tidak dikerjakan baik-baik, fondasinya tidak kokoh, maka rumah yang mahal dan bagus itu akan gampang hancur, akan gampang rusak, akan gampang hancur berantakan ketika dilanda badai, ketika dilanda dengan bencana-bencana, jenis-jenis bencana, banjir, gempa bumi, maka bangunan itu akan runtuh. Tetapi bangunan yang baik itu adalah bangunan yang mempunyai dasar, mempunyai fondasi yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Dan untuk membangun satu bangunan di atas fondasi yang baik, fondasi yang kokoh, itu diperlukan kerja keras, diperlukan komitmen dari orang yang membangun bangunan tersebut. Nah, seperti itu Yesus menyamakan, kata Yesus di sini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi datang pada Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, dan kemudian berjalan di dalam ketaatan. Itu orang yang disebut Yesus disamakan dengan seorang yang membangun bangunan di atas fondasi yang kuat, di atas fondasi yang kokoh. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita membangun bangunan kehidupan kita di atas dasar yang kokoh itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu perkataan Kristus. Fondasi kita itu adalah firman Tuhan. Fondasi yang kokoh adalah firman Tuhan ini sendiri. Kalau kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan, setiap hari kita baca merenungkan firman Tuhan, dan setiap hari kita minta Tuhan tolong supaya saya mengapply, supaya saya mempraktekkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berlaku bagi saya. Kita mungkin tidak lihat orang lain, tidak minta orang lain supaya berubah, diubahkan, tetapi kita memulainya dari kita sendiri. Tuhan, biar firman Tuhan ini membaharui pikiranku, membaharui hatiku, membaharui karakterku tiap hari. Orang yang berjalan, yang membangun rumahnya hari demi hari di atas kebenaran firman Tuhan ini. Menundukkan diri di atas firman Tuhan, pada perkataan firman Tuhan. Apa artinya menundukkan diri pada perkataan firman Tuhan? Ketika saya berikan contoh, ketika mungkin kita berbisnis ada tawaran bisnis yang menguntungkan, tetapi itu mengharuskan kita untuk berbicara tidak jujur, untuk melakukan hal-hal dengan tidak jujur. Karena kita menundukkan diri di bawah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan berdusta, maka sekalipun kita akan kehilangan uang, sekalipun kita tidak mengalami keuntungan dana sebesar mungkin orang yang kompromi, orang yang bisa bohong, yang tidak jujur, tetapi kita berjalan menaklukkan diri pada firman Tuhan itu. Itulah salah satu orang yang membangun kehidupannya di atas batu karang yang kokoh. Dan kenapa Yesus bilang bahwa kalau kita dengar-dengaran pada firman Tuhan, kita bukan cuma datang pada Yesus, tapi kita datang pada Yesus, dengar perkataan Tuhan, dan kemudian melakukannya. Orang Kristen ternyata ada dalam 3 kategori ini. Harus ada 3 hal ini harus di-apply kalau kita benar-benar adalah orang Kristen, benar-benar adalah anak-anak Tuhan yang sungguh disebut sebagai orang Kristen, yang sungguh disebut sebagai anak Tuhan.
Kita harus menjadi orang yang rajin, yang setia datang pada Yesus, setia datang berbicara pada Yesus, menghampiri Tuhan, yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan sekedar minta Dia berkati, tapi kita datang tiap hari karena kita tahu, Tuhan, aku perlu Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Kita datang pada Yesus secara teratur, kita datang pada Yesus secara rutin karena hati kita rindu, lapar dan haus untuk ada hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara mengasihi istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, saudara akan rindu untuk selalu ada bersama-sama dekat dengan orang-orang itu. Demikian juga kalau kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan, maka akan menjadi satu kebutuhan secara alamiah, kebutuhan yang esensial bagi kita untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak ada dalam hadirat Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Nah, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Jadi kita punya waktu-waktu secara disiplin untuk mencari wajah Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jam-jam doa kita, jam saat teduh kita, jam kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita datang pada Tuhan, kita juga datang dengan tujuan, dengan hati yang rindu, yang siap untuk mendengar, untuk diisi oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak sekedar datang dalam tradisi seperti setiap hari Minggu kita ke gereja, tapi kita datang memang dengan motivasi, aku perlu bertemu Tuhan. Dan ketika kita ada di sana, kita dengar, kita bilang, Tuhan bicaralah padaku. Bicara terhadap aku Tuhan. Biar aku mendengar perkataan Tuhan. Dan ketika kita dengar perkataan Tuhan, kita pergi dan kita bilang, Tuhan, tolong supaya aku menjadi pelaku firman Tuhan ini. Ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang tidak menyadari, kita pikir kita ini adalah Kristen yang setia, tetapi kita cuma sampai di batas datang pada Tuhan, dengar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi untuk menjadi orang yang membangun rumahnya di atas bangunan, di atas batu yang kokoh ini, kita harus datang pada Yesus, dengar perkataan Tuhan, dan kemudian melakukannya dengan taat, dengan hati-hati di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan hal-hal tersebut dengan sepenuh hati, setiap hari secara disiplin, ketika ada banjir persoalan, ketika ada banjir penderitaan, ketika ada banjir penyakit datang pada kita, kita tidak akan kehilangan kesaksian sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan terus bercahaya, kita akan terus menjadi sumber kesaksian. Jadi sekalipun ada pergumulan, ada badai, ada masa di mana kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, mengalami pergumulan dalam hidup kita. Orang percaya tidak dijanjikan kita akan bebas dari pergumulan. Kita akan mengalami pergumulan. Tapi yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya, orang percaya sekalipun kita mengalami pergumulan, ada masa-masa sulit ketika kita bergumul dengan kesehatan, dengan apapun juga itu. Kita tidak kehilangan damai sejahtera, kita tidak kehilangan kesaksian, kita masih terus mampu dengan sepenuh hati secara jujur bilang, Tuhan Yesus baik. Saudara pasti pernah melihat, ada orang-orang yang mengalami banyak penderitaan, tetapi hidupnya terus menyaksikan betapa Tuhan Yesus baik. Dia tidak hidup dalam kepahitan, dia tidak hidup dalam dendam, dia tidak hidup dalam kebencian, dia tidak hidup dalam roh pemecah belah, tetapi dia hidup dengan damai sejahtera, berdamai dengan Tuhan, dan terus berkata, Tuhan Engkau baik. Itulah ciri-ciri orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Karena kalau orang yang tidak membangun rumah, kalau kita tidak membangun rumah kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, ketika ada banjir persoalan datang, ketika badai pergumulan datang melanda kita, begitu gampangnya kita hanyut. Dicari-cari, mana ya yang dulu aktif ini, mana yang dulu aktif melakukan ini, melayani itu. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dengan gampangnya kita menyerah. Karena apa? Karena kita tidak dibangun di atas batu karang yang teguh. Hari ini, saya mengajak saudara, mari saudara, anak-anak Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan,
Aku mau menjadi orang yang membangun rumah kehidupanku di atas batu karang yang teguh. Bapa, aku mau membangun kehidupanku di atas setiap perkataan firman Tuhan, di atas setiap perkataan Tuhan. Dan aku mau berjalan dengan hati-hati, sehingga sekalipun ada badai, ada pergumulan datang dalam hidup kita akan terus memuliakan Tuhan, hidup kita akan terus berdamai dengan Tuhan, hidup kita akan terus menjadi saksi, hidup kita akan terus menjadi kesaksian, hidup kita akan terus menjadi kesaksian bagi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Dan mereka akan tetap melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Sekalipun kesaksian itu keluar dari tengah pergumulan kita. Tetapi saya percaya kalau Yesus yang mengatakannya, Dia yang menggenapinya. Kita berjalan membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, maka hidup kita sampai pada akhirnya akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan melalui kita, saya percaya akan ada banyak jiwa datang dan mencari Tuhan. Karena mereka melihat bangunan yang kokoh, bangunan yang tidak dirusak oleh banjir persoalan, oleh banjir pergumulan, oleh badai penderitaan. Karena kita tertanam, kita berdiri, kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan Yesus sendiri yang menjadi pembela kita ketika kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.